Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bi iqamatil ijtima'i wal ittihad wat tarahumi wat tawadud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, hadirin al-kiram jami'an, para habaib yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Al-Am Al-Habib Abdurrahman bin Salim Al-Attas dan semua keluarga beliau dan putra-putra beliau yang dimuliakan oleh Allah, mata'anallahu bituli hayatihim syarifah ma'asiyah wal afiyah. Wabil khusus terkhusus juga kepada guru kita Al-Alimul Fadil Al-Habib Alawi Ibn Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan Ibn Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Shatiri, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a tamami sihah wa kamal al-afiyah. Dan semua yang hadir di tempat ini, para kiai, para habaib, para asatidz, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan kita berada di salah satu madrasah Rasulullah. Kita ada di tempat di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita al-akhlaq wal adab. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sesuai tadi apa yang dibacakan dari kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi ketika beliau berbicara kepada putranya, kepada Al-Habib Umar Ibn Muhammad Maula Khailah. Beliau berkata, kita ini kepingin agar supaya hidup kita ini dalam keadaan safa, hidup yang jernih, hidup yang bersih, tidak ada bid, tidak ada perlawanan, tidak ada buruk sangka. Hidup kita selalu di dalam kenyamanan, kedamaian, di bawah naungan ridha Allah, di bawah naungan rahmatnya Allah. Ikut jejaknya Nabi Muhammad SAW. Bila kemudian kita hanya ingin hari-hari kita ini kita habiskan untuk Nabi Muhammad, hari-hari ini kita habiskan hanya untuk mengenang jasanya Rasulullah, menceritakan Nabi Muhammad kepada putra-putri kita. Jangan dihabiskan waktu kita membicarakan tentang hal ehwal orang-orang di luar sana yang tidak jelas bagaimana akidahnya, gak jelas maslaknya, gak jelas adabnya. Maka itu dikatakan orang yang betul-betul ikut dengan Nabi Muhammad, wa dalil ala mahabbatih ittiba' syariatih. Habib Ali Habsyi mengatakan bahwa dalil kita mengikut cinta sama Nabi Muhammad itu apa? Kita ikut sama syariatnya, kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kemudian beliau berdoa kepada Allah taala, Allahumma inna li dzunuban fima baini wa bainak. Ya Allah, aku punya dosa antara aku dengan engkau. Wa dzunuban fima baini wa baina khalqik. Dan pastinya juga aku punya dosa ya Allah antara aku dengan semua hambamu. Fama kana baini wa bainaka faghfirhu ya Allah. Dosa antara aku dengan engkau ya Allah, karena engkau maha pengampun, ampuni aku. Kamu ini siapa? Minta kulkas, minta televisi, minta mobil dan lain sebagainya, gak sampai kepada Allah. Kita minta ketentraman, tapi kita malah yang kita dapatkan tidak tentram. Karena apa? Karena kita sombong. Maka gunakanlah lisan jalannya mereka para arifin billah. Sama seperti jalan di jalan raya ini. Kalau kita ini jalan dari tadi, saya dari Solo menuju ke Semarang ini lewat tol, cepat jalannya. Tapi kalau lewat kemudian jalan tikus begitu, mungkin nggak sampai Semarang, malah sampai Bandung. Kenapa? Ya karena saya pilih jalan dengan jalan bukan jalannya orang-orang yang di tempatnya. Dikatakan man salaka 'ala darbi wasal. Siapa orang yang jalan di jalannya, dia akan sampai di jalan itu.
Lalu ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi menarik tadi apa yang dikatakan bahwa ketika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi masuk waktu maghrib, dakhal waktu maghrib, uqimatis shalah, ditegakkan salat dengan iqamah shalah, wa shallal maghrib ma'al ma'mum. Dan Habib Ali kemudian salat maghrib bersama dengan para makmumin. Wa ba'da shalah wal insyad bi qasidah, setelah salat zikir ada insyad qasidah. Ada lantunan-lantunan qasidah yang dibunyikan, yang dilantunkan, yang didengungkan, yang matlaknya qasidah itu adalah man la salak fi tariqah luh tahayyam wada' faya furu'an nabi siru alal ittiba' khalil gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Siapa orang yang tidak jalan di jalan orang-orang tuanya, gak jalan di jalan mereka para salafnya, tahayyam wada', maka mereka akan bingung, linglung, wada', dan mereka akan hilang. Coba bisa Anda perhatikan, orang-orang yang tidak jalan di jalannya mereka ahlu sunnah wal jamaah, tidak jalan di jalannya orang-orang yang baik, bukan jalan di jalannya mereka haula salihin, al ulama al arifin, mereka nggak pernah disebut. Subhanallah, nggak pernah disebut, nggak pernah dikenang. Bahkan hidupnya sekarang ini di mana entah berantah, wallahu a'lam. Hilang mereka ini. Kenapa? Karena pilih jalan bukan jalannya orang-orang soleh. Orang salafnya kita dulu itu sudah menegakkan satu jalan, sudah bikin satu jalan itu lempeng. Kendaraannya ada, maidahnya ada, orang-orangnya ada, sekolahannya ada, komplit. Tinggal kita makan. Kita tidak, malah cari berasnya dulu. Belum tentu berasnya itu adalah beras, ya kalau beras yang pantas dimakan. Kalau berasnya plastik, kita makan plastik, maka jangan kita cari yang lain. La fulan wala faltan wala alan. Jadi bagaimana kita ini jalan di jalan tarikahnya Imam Haddad, kan gitu. Maka dikatakan walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi. Lazimi Al-Quran, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Tapi Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW ini punya zimam, punya kendali. Apa kendalinya? Kendalinya yang mengendalikan jalannya kita lewat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad itu mereka para salaf, mereka para ulama terdahulu. Zaman-zaman Bah Hashim Ash'ari, zaman Habib Ali Habsyi, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan, selamat. Khairul guruni garni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu periode masa Rasulullah. Lalu masa itu kemudian mengendur. Ada dekadensi moral, ada penurunan akhlak. Hingga akhirnya sampai sekarang ini anak-anak zaman sekarang ini jangan lagi kenal Nabi Muhammad. Sampai mereka itu tahu Nabi Muhammad dilahirkan di mana nggak ngerti kok. Ada anak itu jawab ujian. Ujian ini, aliyah ini ujian. Coba sebutkan Nabi Muhammad itu lahir di mana? Di rumah sakit. Dikebumikan di mana? Di pemakamannya. Nggak ngerti. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini khazwah alaina. Musibah buat kita. Bukan musibah itu yang terbakar rumahnya, bukan. Tapi musibah itu yang terkoyak. Takhalkhalatil aqaid, taghayyaratil adab. Dikatakan man taghayyar zayyuh taghayyarat akhlaquh, wa man taghayyarat akhlaquh taghayyar dinuh. Siapa orang yang sudah berubah bajunya, dia akan berubah akhlaknya, berubah adabnya. Siapa orang yang berubah adab dan akhlaknya, akan berubah agamanya. Wal iyadzu billah. Maka jangan keluar sedikit pun hatta tarahbanan. Habib Ali Habsyi itu sampai mengatakan jangan sampai ada yang berubah dari akidah kita. Beliau mengatakan bahwa wa iyyakum min suhbatid diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata addadi. Hati-hati, awas, jangan engkau bergaul dengan orang-orang yang berbeda faham dengan kita. Akidahnya enggak jelas. Entah wallahu alam akidahnya benci habaib, akidahnya benci kiai, akidahnya benci sahabat, akidahnya benci ahlul bait. Ini enggak jelas akidah kayak gini. Nanti akhirnya kita digiring benci sama Al-Qur'an. Wal iyadu billah. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika man la salak fi tariqah luh tahayyam wada' faya furu'an nabi siru alal ittiba' khalil gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Dulu pernah diceritakan
Ada di zaman Habib Ali Habsyi dulu ada seorang pemuda namanya Al Habib Husain Daraan. Ini berambut dia panjang, bau mulutnya adalah bau yang tidak enak. Wallah alam apa yang dia makan, apa yang dia minum, khamr. Lalu kemudian datanglah salah seorang syekh minal masyayikh, minal ulama, minal salihin, minal awliya, dari salah satu walinya Allah Ta'ala, dari orang yang alim, datang dan bertanya, kamu siapa? Kalau saya Husain bin Fulan al-Fulani. Sampai dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kalau orang tampilannya seperti kamu adalah cucunya Rasulullah, saya kira bukan. Kenapa? Tampilan cucunya Nabi Muhammad itu ada di ribat, ada di masjid. Kalaupun di pasar, dakwah di pasar, bikin halaqat di pasar. Di Tarim itu orang tidak berani melakukan yang namanya transaksi di pasar Tarim kecuali dia sudah mengkhatamkan minhaj beberapa kali. Jadi orang-orang yang ada di pasar Tarim itu kulluhum mungkin mufti, mereka kebanyakan kulluhum ulama. Nah, kalau di sini kan masya Allah, jangan lagi ulama, jangan lagi mufti. Kemarin baru nipu, sekarang sudah jualan dia. Waliyadzubillah, ini khazwah alaina. Maka kemudian satu orang syekh minal masyayikh itu menuntun ini. Pemuda ini dituntun, dikatakan, "Syuf ya Habib Ali," katanya. "Ya Habib Ali." Habib Ali rumahnya di atas. Dia mengatakan, "Labbaik wa sa'daik." Ada apa? "Saya bawa anaknya menjangan. Saya bawa anaknya kijang." Jibnal Wa'il. Marah orang ini, dipukul lah kepalanya orang itu. Kayak anaknya manusia. Ibnul Bashar kau bilang saya anaknya menjangan. Dikatakan bahwa kalau kau memang anaknya orang, tampilanmu yang baik, tampilanmu yang sopan. Maka diajaklah oleh Al Habib Ali Habsyi, dituntun, beliau turun dari rumahnya, dituntun, dibawa ke atas, sampai di atas kemudian diajak oleh Habib Ali Habsyi untuk taubat, diajarkan Al-Quran, disuruh mandi, datang waktu sholat zuhur, sembahyang jamaah sholat zuhur sama beliau. Lalu dituntun oleh Habib Ali Habsyi, dibawa ke Rubat Sewun, sampai di Rubat Sewun sana dia duduk di Rubat Habib Ali Habsyi, nggak sampai lebih, la ma'akal bithalat ashur, nggak sampai 3 bulan. Pemuda ini subhanallah, dia datang kepada Habib Ali Habsyi dengan wajah sudah berbeda. Alim, ahli tafsir Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu lughah, ahli balaghah, alamah. Wah, sudah gitu di atas itu semuanya soleh, dia termasuk orang soleh. Ketika itu ditanya sama Habib Ali Habsyi, waktu 3 bulan yang lalu wajahmu nggak seperti ini, sekarang wajahmu sudah nampak cahayanya, kelihatan. Dha'situ tala'la wajhu wa nuruh. Ada apa yang terjadi? Alhamdulillah, akramani Allahu Ta'ala biru'yatil Habib sallallahu. Allah Ta'ala telah muliakan aku bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Karena apa ini? Karena dia ada di dalam thariqah orang-orang tuanya, lihat Rasulullah. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, man la salak fi thariqah lu tahayyam wa hilang, nggak pernah disebut lagi. Yang katanya dulu alim hilang itu. Maka itu ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-sir minna fihi li sir ahlina. Jalannya kita itu ya jalannya orang-orang tua kita. Gadaman ala gadam bijiddin wa madhaw ala qasdis sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Ya, maka itulah jalan, tapak tilasnya mereka adalah tapak tilasnya orang-orang tuanya, para salafnya. Terakhir kemudian disebutkan pernah satu kali waktu, ini sirah Nabi Muhammad, Habib Ali bercerita, satu kali waktu Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu didapati Nabi Muhammad tengah berbaring. Fawajadahu muttaji'an ala rimalin hasirin laisa bainahu wa bainahu syai'. Nabi Muhammad itu dia berbaring di tikar yang tipis. Antara tanah dengan tikar nggak ada jarak. Bukan kayak kita ada kasur king coilnya, kita dengan AC-nya, itu saja kita belum bisa tidur kalau belum pegang HP. Tapi Nabi SAW yang dipikirkan itu umat. Nggak tidur Nabi Muhammad. Tanamu ainah wala yanamu qalbu. Nahnu ma'asyiral anbiya tanamu ainah wala yanamu qalbu. Ketika kemudian Sayyidina Umar melihat kondisi Nabi yang tidak pakai bantal, nggak pakai kasur, nggak pakai hamparan yang empuk, begitu ya.
Lalu kemudian kata beliau, laqad athara rimal bijambih, hingga sampai kemudian bekas daripada tikar itu membekas ada di kulit suci Nabi Muhammad. Tangannya Nabi, pipinya Nabi yang suci itu membekas. Nah, lalu kemudian muttaki'an ala wisadah min udmin wa hasyu halif, hanya bertelekan dengan bentuk bantalan yang dalamnya adalah jerami. Ya Allah, jerami, kasar tidak, empuk tidak, halus juga tidak, gak enak. Wa hasyu halif. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuwassi' ala ummatik. Wahai Rasulullah, doakan atas umatmu agar umatmu dibahagiakan oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah, diberikan kesenangan oleh Allah Ta'ala. Fa inna faris war rum wassa'alahum wa hum la ya'budun Allah. Anda tahu wahai Rasulullah, orang-orang Persia, orang-orang Romawi, ini orang-orang yang nggak nyembah Allah Ta'ala, tapi Allah berikan dia kekayaan, kemegahan, nikmat di dunianya. Doakan jangan sampai umatmu itu terhina wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Dia mengatakan, ama tardha ya Umar an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Apa kamu tidak mau wahai Umar, biarkan mereka yang senang itu senangnya cuma di dunia, tapi nanti kita senangnya di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang didoakan Nabi itu ngajarkan kepada umatnya, jangan cinta dunia. Cari dunia boleh, tapi cinta dunia jangan. Wa hubbi dunya zamimah min kulli khairin aqimah fihal balaya muqimah wa hasbuha afat wa syghal. Jangan cinta di dunia. Kalau terbakar itu pasarnya, ya Allah, stres dia, ya Allah, seakan-akan dia hilang akal. Kalau orang zaman dahulu sampai tokonya dikasihkan buat Islam, buat sabilillah, nggak goyang sedikit pun. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir itu, pernah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar ke masjid, maka didapatinya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma dalam keadaan keluar rumah malam hari. Wasa'alahuma begini, Nabi Muhammad mengatakan, ma akhrajakuma, kalian kok keluar, kenapa kalian keluar ini? Kata Rasulullah, qala mereka berdua mengatakan, akhrajanal ju' ya Rasulullah, kami keluar ini karena kami lapar, gak ada yang bisa kami makan di rumah ya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, wa ma akhrajaka ya Rasulullah, dan adapun kau kenapa kok keluar malam begini ya Rasulullah? Akhrajani kama akhrajakuma. Kata Nabi Muhammad, aku juga keluar sebagaimana kalian juga keluar di malam hari ini, yang sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan, menakdirkan kita keluar bersama. Aku di rumahku nggak ada nasi, nggak ada makanan yang pantas dimakan. Ketika mereka membuka sabuknya, dibalik daripada sarungnya, mereka hanya mendapati satu batu saja, sedangkan Nabi Muhammad SAW 2 batu, bahkan ada yang mengatakan 3 batu. Jadi pedulinya Nabi Muhammad SAW kepada mereka para sahabat, jangan lagi dengan manusia, dengan hewan. Nabi Muhammad nggak boleh sampai ada satu jamal naqah itu dalam keadaan kurus. Nabi itu berjalan. Rasulullah ketika berjalan menyusuri, ada seekor naqah kurus, kering gitu. Maka Nabi mengatakan, liman hadzal jamal, milik siapa ini unta ini? Sampai sahabat mengatakan, milikku ya Rasulullah. Kenapa tidak kau perlakukan dengan baik ini unta? Kasih makan, tempatkan dia di istirahat yang tepat, perlakukan dia dengan cara yang baik. Sampai sarang semut Nabi Muhammad juga mempedulikan. Maka dikatakan, rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u mu'jizul gauli wal fi'ali karimul khalqi wal khulqi muqsitun mi'ta'u. Makanya kita ini tidak hanya sekedar cerita, tidak hanya sekedar dongeng, tidak hanya sekedar kisah. Dai banyak menyampaikan di mana-mana tentang Rasulullah, tapi mungkin masuk kanan keluar kiri. Yang betul itu dijadikan sebagai teladan. Minalladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Jadikan diri kita itu termasuk orang yang dengarkan nasihat lalu ikuti nasihat itu yang terbaik. Jadikan teladan Nabi Muhammad di rumah tangga kita, sama istri kita, sama anak-anak kita. Kalau istrinya bikinkan yang namanya kopi, bukan dibubuhkan gula tapi dibubuhkan garam, jangan marah. Katanya istrinya, enak mas kopinya, enak,
tapi kalau pakai gula lebih enak. Nah, emang ini pakai apa ini? Ini pakainya garam, tapi tidak apa-apa, garam juga sehat. Sekali-sekali begitu nggak apa-apa. Jangan cuma-cuma marah, tiba-tiba marah datang ke rumahnya istrinya tidur, kemudian didobrak pintunya, digembrong dia punya pintu itu jendelanya. Tidak boleh begitu. Bagaimana caranya Nabi memperlakukan istrinya? Caranya Nabi memperlakukan anak-anak. Anak-anak kecil itu pada bermain kelereng zaman Rasulullah. Ketika bermain kelereng, mereka orang-orang tua itu pada lewat begitu di zaman Rasulullah. Mereka mengatakan, kamu anak kecil, sana pulang ke rumahmu, nanti dicari sama ibumu. Kata anak-anak sambil main kelereng, mereka mengatakan apa? Bu, ya kita itu disamperin, jangan cuma disuruh pulang. Ada anak-anak kemudian main petak umpet begitu. Lalu paman-paman itu mereka, orang tua-tua itu mengatakan, kamu anak kecil, jangan malam-malam kalau keluar rumah, jangan jauh-jauh. Maka mereka pun berembuk, anak-anak itu bikin istighatsah. Anak-anak kecil-kecil itu bikin istighatsah. Mereka mengatakan apa? Andaikan kalau yang datang kepada kami ini, mereka orang-orang tua-tua itu, kita ikut seneng. Satu orang anak mengatakan apa? Jangan lagi orang-orang tua itu, kalau yang datang Nabi Muhammad bagaimana? Kata anak, kalau yang datang Nabi Muhammad, ya lebih girang kita ini. Maka tiba-tiba Nabi Muhammad pun ikut nimbrung bersama dengan mereka. Dipeluklah anak-anak itu. Aku Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW. Girang anak-anak itu, seneng dia. Maka main sama Nabi Muhammad. Bahkan tidak cukup di situ, Nabi Muhammad itu sampai kemudian menggendong anak-anak itu. Ada yang digendong di balik punggungnya, ada yang digendong di dada suci Rasulullah, ada yang digendong di tangan kanan Nabi Muhammad, di tangan kiri Rasulullah, ada yang lesot sampai dengan megang apa? Jubah sucinya Nabi Muhammad. Sampai diantarkan sama Nabi Muhammad ke rumahnya satu persatu. Mana rumah abahmu? Sini ya Rasulullah. Turun, salam ya buat abahmu. Turun lagi sana. Mana rumah orang tuamu? Sebelah sana ya Rasulullah. Diantarkan oleh Nabi Muhammad. Sampai mereka kemudian ketemu sama teman-temannya. Mereka mengatakan apa? Kamu digendong sama Nabi Muhammad di mana? Aku digendong sama Nabi Muhammad di tangan kanannya. Kata sahabatnya mengatakan, yang lain mengatakan, kamu masih di tangan kanannya. Aku digendong di balik punggungnya. Lah kamu di mana? Aku digendong di depan dadanya Rasulullah. Bahkan aku punya kening dikecup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiai-kiai dulu, habaib dulu, para masyayikh dulu berdakwah seperti itulah cara dakwahnya mereka. Sehingga berjalanlah dakwah tersebut, mengalirlah rahmat, damai, dakwah nabawiyah, dakwah Islamiyah ini sampai seantero Nusantara ini dengan baik, dengan sejahtera, dengan penuh kedamaian, tanpa ada tumpah darah sama sekali. Mudah-mudahan insyaallah lewat majlis maulid ini di Ribat Al-Amin, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan orang-orang yang bersih, bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, katut kita insyaallah ikut dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Minimal contoh gambaran saja, kalau mereka itu difoto maka akan viral di media. Kalau antum ikut nimbrung di belakangnya mereka, ikut viral antum. Itu saja antum ikut kebahagiaannya. Apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunia yang kita cari, bukan yang namanya mata manusia yang kita cari. Yang kita inginkan adalah kita dikenang, dilihat, dipandang dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Allah marfa'ana al-ghala wal qahta wal jawra wal fitan wal waba wa sa'ira anwa'il bala min biladina hadha Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna bi tadhkirika muntafi'in wa li kitabika wa sunnati rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana muslimina mu'minin wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na syarrat taghin wal baghin wal zalimin wal mu'tadin bima syi'ta 'ajilan ghaira ajil ya rabbal alamin. Allahumma ya karim, Allahumma kama wafaqtana ya Rabb, wafiqna lil khair wa a'inna alaihi ya rabbal alamin. Allahumma ihfazna fima amartana wahfazna an ma nahaitana wahfaz alaina ma a'taitana. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, wafiqna lil khairi wa a'inna alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita doakan guru kita Al Habib Muhammad Amin bin Abdurrahman bin Salim Al-Attas yang sekarang tengah menjalankan ibadah umrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibadah umrahnya diterima oleh Allah, ziarahnya insyaallah ziarah makbulah, pulang bawa berkah fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah kita mendapatkan kecipratan apa yang disampaikan oleh beliau kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan beliau enggak lupa dengan kita-kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan satu persatu dikenang namanya, disampaikan ke hadapan Nabi Muhammad di bulan lahirnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa manaqulu ila limtithal amr.